Wak Samsuar. Wah, panggilan Wak Samsuar ni. Artis di dunia maya FB. Tidak juga. Apa-apa hal di Meranti ni selalu muncul nama Wak Samsuar di FB. Ramai juga yang lain tu muncul. Ramai yang lain. Ramai juga yang lain tu muncul. Tapi luar biasa kritik saran masukan apa Wak Samsuar ni lumayan juga ni. Kadang-kadang didengar orang pedas, didengar orang manis gitu kan. Dia tergantung ke kira waktu ngetik tu. Tergantung. Kalau ke kira tu agak sedap. Sedap. Saya bunyi dia kan. Kalau ke kira tu macam kadang rokok terputus rokok. Kalau tengah ngetik putus rokok, itulah itu. Nyeman. Mula nyeman. Kira apa motivasi abang-abang selalu aktif di dunia maya FB ni? Sebenarnya pertama memang saat ini zaman ini memang zaman di mana orang cenderung atau orang ramai menggunakan media sosial satu. Yang kedua hobi sebenarnya. Hobi ketika kita mungkin ada terlibat dengan merasa terlibat bahawa kita harus ikut campur dengan apa yang terjadi, entah itu hal pemerintahan, sosial masyarakat, agama sebagai lainnya lah. Kita cuba menjadikan Facebook itu sebagai tempat luahan, sebagai tempat kita menyampaikan apa yang menjadi unek-unek ya. Kita sampaikan di situ. Begitu. Tapi dengan luahan yang abang sampaikan kadang-kadang ada masih tersinggung tak orang? Ini kalau masalah tersinggung, dia begini, ada yang tersinggung, ada yang sesuai, kan begitu. Kita tengok daripada komen tu. Ada yang sesuai. Tengok judul apa kan? Judul kita buat status. Kita tengok yang di komen bawah tu. Komen ada yang sesuai, ada yang tak sesuai. Itu tergantung anulah. Di mana kita juga mengerti masing-masing manusia kan punya cara pandang yang berbeza. Nah, kita lapang dada nerima, itu tak ada masalah. Mungkin kalau orang yang dah biasa bermain di dunia medsos dengan komentar-komentar yang agak pedas atau tidak itu ya anggap biasa aja. Tapi kalau jarang-jarang bermain dunia medsos, sekali buat statement abang ngentam, kira naik spanding orang tu bang. Mungkin naik juga, tapi saya berharap beginilah, menyarankan kalau memang merasa agak tak bisa menerima sesuatu yang katakanlah itu perbezaan misalnya, bagus tak usahlah main di media sosial lagi. Kau tak tahan ya? Kalau tak tahan seluruh. Tak tahan kata-kata tak usah lagi. Tak usah main medsos tak usah. Buat status nyanyi sudah. Nah, itu dah. Main yang lain lah. Main lain lah. Main yang lain. Iya. Tapi punya risiko tak bang? Abang selalu memberi statement, komen kepada masyarakat menanti ni, siapa pun orang dia, dengan cara abang itu tadi tak tersinggung, tak sakit hati tau. Punya risiko tak ni? Sebetulnya kalau nak dikatakan risiko ini selalu ada. Tak ada. Tapi tetap abang hadapi tu. Kita berjalan santai. Kita berjalan santai je. Risikonya tahu ada. Malah ada yang tak bertegur siapa. Gara-gara status tadi ni. Tak negur siapa. Luar biasa. Luar biasa. Itu maka saya himbaukan yang tak rasa-rasa tak tahan. Kadang-kadang kita tidak bercakap tentang dia dah. Cuma dia terasa. Dia terasa. Dia terasa. Kadang banyak hal seperti itu bang. Baru balik berjalan dengan kita kita buat status. Kita status tentang yang lain ni, dia terasa. Dia terasa. Kan jadi tak sedap kan? Itu. Ya. Kadang-kadang itulah tak habis fikir kadang. Sambil duduk, sambil tergoleng, sambil terlungkup bisa membuat komen-komen yang macam mana ya. Seharusnya beginilah masyarakat lah dalam bermedia sosial tu memahami media sosial itu keseriusan dia sejauh mana gitu. Jadi tak perlu terlalu katakanlah bagus jadikan itu adalah tempat hiburan. Ya kan? Tempat hiburan, jangan masuk ke hati lah. Tapi ada juga tipikal orang ketika di komen sama Bang Samsuar, orang panik, risau. Akan jadi bermasalah ni kan gitu. Padahal kalau tanggapan abang tadi tu ya sebatas mana lah kan gitu. Itu tadi. Kena orang ni tak terbiasa, jadi risau je dia, jadi masalah bagi dia mungkin lah. Itu kan komen lewat status tu. Artinya kita tidak bertatapan langsung ya kan. Bisa tersinggung seperti tapi kita juga harus melihat orang-orang yang katakanlah di anggota dewan ada yang berbungkang pakai sepatu.
Ya kan? Kena sebuah masalah. Kan setakat di situ aja bukan sepatutnya. Apa selesai masalah. Ya, manusia itu harus mampu seperti itu. Abang sampai saat ini, abang ikut di partai politik tak? Sampai saat ini dah tak ada lagi dah tak ikut dah. Tak ikut dah. Lama tak ikut di partai ini dah. Dulu pernah. Adalah ikut politik partai-partai remaja dulu. Berarti ada gagasan untuk jadi calon-calon. Kalau dulu punya saya. Dulu punya. Kalau dulu punya. Calon apa? Kan? Rencana nak calon dewan dulu ni. Dulu nak calon dewan, tadi. Nak calon dewan tapi dari perubahan tahun ke tahun macam dah tak sanggup lagi dah. Berat. Berarti nak calon dewan ni berat ni? Berat. Calon dewan berat. Habis itu calon apa lagi? Saya pernah ikut kontes Pilkades. Pilkades. Pilkades Desa Banglas Barat. Tahun-tahun berapa tu bang? Itu tahun-tahun 2000, pemilihan 2013. Pernah ikut kontes abang di Pilkades sampai pendaftaran abang dah? Bukan pendaftaran, ikut. Ikut coblos. Dah jadi calon, ikut jadi calon. Dah jadi calon dah. Jadi calon. Tak duduk abang dah? Nombor 2. Di Pilkades, waktu pencalonan Pilkades Desa Banglas, abang dah pernah ikut. Suara abang nombor 2. Nombor 2. Jumlah peserta 2 orang. Tak, itu betul tu? Betul. Peserta 2 orang? Peserta 2 orang. Awak nombor 2? Saya nombor 2. Bukan kalah tidak, nombor 2. Iya pula. Dapat nombor 2. Pada bukan orang lain tak? Saudara mara semua situ tak? Yang nombor 1 tu saudara juga. Macam tak ada orang lain calon. Tak ada lain. Orang itu je. Kalah abang tu Nombor 2. Nombor 2. Kalah tidak tapi nombor 2. Nombor 2 nombor porot lah. Tapi dari hasil itu abang tak tetap seperti biasa bang Tak ada abang ingin bermasam muka, tak ada bang Tidak lah. Saya pun waktu itu ikut bukan artinya tidak dari kemauan sendiri asalnya. Kena digugah oleh masyarakat, oleh kawan-kawan kan. Tak semua masyarakat lah. Ngugah tu tak semua masyarakat. Ada beberapa mungkin atau katakanlah tokoh muda atau tokoh masyarakat lainnya kan. Entah apa yang dia tengok orang tu pada awak kan. Ini bisalah awak ikutlah. Ikutlah daripada tak ada calon. Seorang gagal ke? Gagal kan. Setidaknya menyukseskan Pilkades. Masalah kalah menang ni hal biasa. Tak mungkin nak menang aja. Tentu jadi sekarang ni aktivitas abang apa bang? Aktivitas saya ni gencam. Payah nak dijelaskan. Gencam sana, gencam sini. Apa dapat? Apa dapat selagi tak melanggar aturan. Tapi kalau saya tengok di media FB selalu nampak sosok abang ini, Wak Samsul ini di komunitas AMT. Iya bang. Betul. Berarti abang ikut di dalam AMT ni bang? Ikut di organisasi itu. AMT ni mirip-mirip pula model lah. Mirip-mirip nama-nama pilkada lu. Mahmud Zain Tahir. Itu kata orang. Tak mungkinlah saya berada di situ saya mendukung orang lain. Saya kan bukan pendukung itu. Ya. Berarti abang AMT ni perlu dijelaskan seperti apa bang? AMT ini awal cerita saya berbual dengan katakanlah pengurus saya waktu itu ketuanya. AMT ini memang murni dia bergerak di bidang sosial. Artinya pertama terbentuknya kerana kita dilanda pandemi Covid. Di sini tergugah. Di situ awalnya. Tergugah bagaimana ikut membantu masyarakat dalam menangani, memperkecil agar virus corona itu tidak berkembang. Dari situ awalnya. Lalu kerana dah terbiasa dengan pergerakan antar sesama manusia, ya merujuk pula ke kegiatan sosial, bantu yang lemah, bantu yang kurang mampu. Berarti bagi-bagi yang kurang mampu dari segi finansial dibantu melalui AMT bang dibantu melalui AMT sesuai dengan kemampuan AMT itu sendiri. Kerana di dunia ni kan bukan AMT aja yang ada. Yang lain juga ada. Artinya di sinilah katakanlah AMT ini support juga kepada organisasi sosial lain. Artinya bekerjasama mungkin juga dengan pemerintah juga ya kan.
merencanakan berbuat kegiatan-kegiatan sosial itu. Kalau cuma MT yang buat kegiatan sosial kan tak mungkin. Sementara kita yang lemah ni boleh kita katakan banyak, ya kan. Setidaknya kita dapat sedikit mengurangi beban masyarakat. Donasi ANT ni dari mana bang? Kalau donasi sampai saat inilah, ada samping juga, ya tak usah kita tutup-tutupilah. Di samping juga dana dari ketua misalnya kan, juga ada usaha yang dijalankan oleh AMT. AMT ni punya usaha juga ya? Usaha mandiri ya? Usaha mandiri memang tujuannya keuntungan dari usaha itu, hasil dari usaha itu dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Berarti hasil daripada UKM mandiri milik AMT ini bisa disalurkan ke sosial-sosial bang ya. Hebat. Tapi habis ni abang tak ada pindah lagi ya? Maksudnya? Tak ada pindah ke tempat-tempat lain, tak ada deh. Itu tak dapat lah. Mudah-mudahan tidak pindah. Atau mudah-mudahan tak pindah ya? Tidak pindah. Kalau kita merasa ya bahawa organisasi ini betul-betul lurus untuk sosial kan, tidak ada artinya nanti kegiatan-kegiatan lain, kita kenapa harus pindah? Jadi perlu kita dukung lagi. Terus pribadi abang Wak Samsuar ni pekerjaan tetap memang tak ada bang? Kalau dulu saya punya pekerjaan artinya yang saya sebut dengan pekerjaan tetap. Dulu saya di perusahaan kan. Sekarang dah tak. Perusahaan apa? Dulu saya Seraya tak? Nak cakap sebagai kontraktor tu macam malu rasa hati . Oh pernah jadi kontraktor? Saya dulu kontraktor di PT Sampurna. Ada menangani satu divisi lah, divisi 4 dulu. Itu saya menangani untuk perkebunannya. Berarti abang pernah menjalankan sebagai kontraktor bang Ya. Sempat juga jadi kontraktor daerah kejap. Oh sempat jadi kontraktor daerah. Sekejap ya? Sekejap. Apa sekejap ya? Orang lain masih bergeram terus ni? Orang lain terus. Kita macam manalah. Mungkin ada yang tak dapat saya ceritakan sebab-sebabnya kan. Terhenti seketika. Iyalah. Mudah kalau Allah menakdirkan nanti kembali ke dunia itu, ya kita kembali. Tapi masih, kalau ada kesempatan untuk bermain lagi di bidang kontraktor, abang masih siap ya? Sangat siap. Berarti terhentilah dia di panggung media versus FB ni? Tidak juga dah. Tidak ke? Tetap ke? Kita kan bukan ngacau semen. Sama duduk nengok anggota kan. Apalah payah melayang? Melayang komentar. Jangan salah-salah buat status. Jangan salah buat status. Kena entam. Bang Samsuar, siapa tak kenal? Hebat abang ya. Hebat sangat tidak lah. Ya. Orang lain banyak juga hebat daripada awak. Tapi trik ni orang perikades apa tak ada lagi, tak ada macam nak lagi tak ada kata orang tu dulu hawa tu dah tak ada lagi. Tak ada hawa tu ke situ kira. Resa tak ada ke? Tak resa tak ada. Ini macam kerja ni macam nak naik haji. Resa naik haji tu tak ada kira. Seru tak ada. Mantap. Harapan abang bang bagi ke kawan yang hobi bermain di dunia FB. Kerana sosok abang ni artis FB ni. Artis FB, politik FB, di FB terus dia bermain. Kiki apa masukan, saran atau kiki pandangan abang lah bagi ke kawan-kawan yang pemula bermain di dunia itu. Kerana salah-salah akan fatal akibat dia gitu kan. Yang pertama saya lebih cenderung berpesan masalah waktu, kena dunia sosial, media sosial ini sangat banyak menghabiskan waktu sebenarnya. Kita bisa terlena ya. Terlena ketika memegang gadget itu, ketika apa nama? Gadget Gadget. Handphone handphone. Jadi kita selalu terlena itu, terlupa waktu, sehingga mungkin ada kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan, terkuras waktunya oleh itu. Maka jangan sampai demikian. Bisa untuk pemula, atau tak usahkan untuk pemula lah, untuk semua yang hobi
sedikit membatasi lah ya, terutama mak-mak. Saya tahu mantau mak-mak jam 2 jam 3 kan lampu indikator hijau je kan. Mantap ya. Yang kedua berarti harus dibatasi lah. Harus dibatasi. Jangan terlena bermain di gadget handphone ni tadi Lalu dalam membuat status misalnya kena dunia maya itu terkait dengan undang-undang IT, maka itu sedikit hati-hatilah, jangan terlalu ucapan tutur, kalimat harus dijaga yang harus kita jaga. Tak tahan nanti lapor ke mak kita. Iyalah. Sudah menyinggung orang lah, tentu harus hati kan. Maka dan itu harus hati-hati Harus hati-hati, jangan sampai terjebak hukum. Itu. Lalu kemudian ini agak sikit lah. Kadang-kadang di dunia sosial ini kan, dunia media sosial ini kita bercampur baur kan. Anak dara orang, anak gadis orang, anak bini orang. Hati-hati tu. Kadang-kadang awak curiga juga apa anak dara orang sampai bini orang jam 2 jam 3 malam lampu indikator hijau. Berarti masih aktif. Jangan ni ngimbuk-ngimbuk bini orang, jangan. Bahaya. Itu juga. Demikian juga bukan artinya kesalahan itu dari sebelah pihak yang sebelahnya gitu juga, jangan. Dan kita ketahui bersama sangat banyak keretakan misalnya dalam rumah tangga berakibat daripada itu. Lalu gitu juga pesan untuk yang dah berkeluarga, hal-hal yang mungkin yang tak layak dikonsumsi oleh masyarakat umum jangan dijadikan status. Ikan berperang dua laki bini buat dalam status ikan masin mahalan tak usah. Ya kan? Jadi kelemahan suami kadang buat yang ini dah tak, jangan. Jadi kadang-kadang itu tadi masalah dibuat status malah jadi masalah, ya kan? Masalah buat di status. Status itu malah jadi masalah. Status itu malah jadi masalah. Ini jangan sampai terjadi. Itu jangan sampai terjadi. Betul juga kata Wak Samsari. Punya masalah buat status. Ketika status tu muncul jadi masalah. Nah, kalau itu siapa nak menyelesaikan itu siapa? Tak ada lagi dah orang sangat tengok itu ini bersambung-sambung inbox ni bercerita sana tu lagi ni kan. Apa orang kasih nak bercerai janda muda itu kata kan jadi bertambah rosak jadinya. Jadi media sosial ni saya melihat ada negatifnya juga ada positifnya juga ada negatifnya. Jadi itu perlu kehati-hatian. Perlu selalu mawas diri. Kira-kira itulah pesan saya. Okeylah Pak Susar. Thank you, terima kasih banyak nih telah hadir di podcast Dora FM. Dora FM. Supaya kawan bisa membantu Dora FM ini maju lebih lagi. Jadi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti di mana pun berada. Itu dah. Tak kira dia berada di Meranti, entah di Punak apa segala macam lah kan. Jangan lupa tonton channel YouTube Dora FM. Dora FM ini. FM ini apa tadi? Dora FM ini favorit Meranti. Favorit Meranti, bukan frekuensi radio dulu pernah mau kita buat radio. Mudah-mudahan jadi nanti tu. Jadi radio. Ini butuh dukungan seluruh masyarakat untuk menonton channel YouTube Dora FM ini. Jangan lupa like and share. Subscriber tu paling penting. Tekan tanda lonceng. Biar dia bergoyang barang tu. Okay, Mas Thank you.